Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas salah satu mekanisme paling penting dalam transparansi pemerintah, yaitu soal pengecualian dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada rahasia negara yang sifatnya mutlak, tapi ada juga yang masih bisa diperdebatkan? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jadi dasar dari semua perdebatan soal transparansi. Sebagai warga negara, kita kan pasti pengen adanya akuntabilitas. Tapi, apa ada saat-saat di mana kerahasiaan itu justru lebih baik buat masyarakat? Menarik kan? Nah, dilema ini kan pada dasarnya menciptakan dua hak yang saling bertabrakan. Di satu sisi ada hak untuk tahu, yang tujuannya buat akuntabilitas. Di sisi lain, ada hak untuk merahasiakan, yang tujuannya buat melindungi keamanan dan efisiensi. Dua-duanya sama-sama penting, tapi kalau nggak seimbang, risikonya kita bisa jatuh ke anarki informasi atau sebaliknya, ke otoritarianisme. Terus, gimana caranya hukum mengatasi tarik ulur ini? Nah, jawabannya tuh ada di sebuah arsitektur yang cerdas, yang membagi rahasia pemerintah jadi dua kategori yang beda banget. Analogi ini pas banget loh. Pengecualian absolut itu ibaratnya pintu yang digembok. Udah, aturannya tegas, nggak bisa ditawar. Sementara itu, pengecualian terkualifikasi itu kayak pintu yang bisa dibuka, tapi hanya kalau pemerintah bisa kasih argumen yang meyakinkan kenapa pintu itu harus tetap ditutup. Dan yang paling penting, perbedaannya itu ada di sesuatu yang namanya uji kepentingan publik yang, ini cuma berlaku buat kategori yang kedua. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Rahasia-rahasia yang nggak bisa dinegosiasikan sama sekali. Ini tuh udah kayak garis batas yang tebal banget di dalam hukum. Analogi pintu terkunci ini benar-benar tepat. Jadi, pengecualian ini ada bukan karena pemerintahnya mau sembarangan nutup-nutupin informasi. Bukan. Ini ada karena hukum udah memutuskan dari awal kalau ada hak-hak fundamental lain, kayak hak privasi kita atau kebutuhan akan pengadilan yang adil yang harus dilindungi. Titik. Tanpa kompromi. Dan ini bukan cuma teori loh. Contohnya nyata banget, informasi dari Badan Intelijen jelas harus dijaga dong. Catatan pengadilan, ya absolut, buat menjaga integritas proses hukum. Dan yang mungkin paling dekat sama kita semua, data pribadi kita, itu dilindungi secara mutlak untuk menjaga hak privasi kita. Jadi, area-area ini tuh dianggap sakral. Oke, sekarang kita pindah ke kategori kedua. Nah, di sini nih, permainannya jadi jauh lebih seru. Kenapa? Karena ada tes krusial yang harus dilewati sebelum sebuah informasi boleh dirahasiakan atau enggak. Di sini, yang namanya beban pembuktian itu ada di pemerintah. Mereka nggak bisa asal bilang, oh ini rahasia. Nggak bisa. Mereka harus bisa jawab pertanyaan ini. Apakah merahasiakan ini beneran lebih banyak manfaatnya buat publik daripada kalau diungkap? Ini namanya diskresi, tapi diskresi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, gimana cara kerjanya? Gampang kok, ada 3 langkah logis. Pertama, kita pastiin dulu informasinya ini masuk kategori ini nggak. Kedua, ini bagian intinya. Kita timbang antara kepentingan publik buat membuka, lawan kepentingan publik buat merahasiakan. Di satu sisi timbangan ada transparansi, akuntabilitas, di sisi lain mungkin ada keamanan nasional atau efektivitas pemerintah. Terakhir, tinggal diputuskan, mana argumen yang lebih berat, itu yang menang. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata yang terkenal banget, kasus memo laba-laba hitam di Inggris. Ini kasus soal surat menyuratnya Pangeran Charles ke para menteri yang diminta sama publik untuk dibuka. Dan hasilnya, wah ini keren banget, karena nunjukin betapa kuatnya uji kepentingan publik. Walaupun pemerintah udah coba pakai hak veto buat ngeblokir, Mahkamah Agung justru membatalkannya. Keputusan ini kayak ngasih pesan yang jelas banget. Bahkan komunikasi di level paling tinggi sekalipun nggak kebal dari pengawasan publik kalau argumen buat transparansi emang lebih kuat. Tapi, timbangannya nggak selalu miring ke arah transparansi loh. Ada kasus lain, notulensi rapat kabinet soal perang Irak. Di sini Komisioner Informasi, ini Badan Pengawas Independen, justru memerintahkan informasinya dibuka. Tapi, kali ini pemerintah pakai kartu truf mereka, yaitu veto menteri yang jarang banget dipakai buat tetap merahasiakan diskusi itu. Ini nunjukin kalau sistemnya itu kompleks. Ada mekanisme penyeimbang yang kadang-kadang ya kontroversial. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Sekarang, pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya, apa sih filosofi di balik sistem yang kelihatannya rumit ini? Ini tuh kalau ditarik ke akarnya, nyambungnya ke filosofi hukum. Pengecualian absolut itu landasannya pemikiran deontologis. Gampangnya, ada kewajiban moral tertentu, kayak ngelindungin privasi, yang sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar.
Nah, sebaliknya, pengecualian terkualifikasi itu murni utilitarianisme. Jadi yang dipikirin adalah konsekuensinya, mana yang bisa menciptakan kebaikan paling besar buat masyarakat luas. Jadi ini nih poin utamanya. Dua jenis pengecualian ini bukan kelemahan sistem transparansi. Justru sebaliknya, ini adalah fitur yang sengaja dirancang. Ini tuh semacam arsitektur moral dan hukum buat memastikan bahwa dalam usaha kita mengejar keterbukaan, kita nggak malah mengorbankan nilai-nilai demokrasi penting lainnya. Pada akhirnya, sistem ini kan cuma sebuah kerangka kerja ya, sebuah upaya untuk menyeimbangkan hak-hak yang saling bersaing. Nah, pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama adalah, keseimbangan yang ada sekarang ini udah pas belum? Atau jangan-jangan perlu disesuaikan lagi seiring masyarakat kita terus berkembang?